Aku bilang, lah laki-lakinya engkau satu, lah mempelai Musa, jagat gini kok. Aku minum, iya memang begitulah mauku. Aku bilang, lola kenapa ndak mau kasih kesempatan dia juga menikmati lain itu kamu, watakmu itu mata keranjang. Makanya saudara itu mengenallah Tuhan, makin saudara tahu. Ada yang mau, ada yang Tuhan suka, ada yang enggak. Sampai lucu kok. Lucunya apa? Saya ini dipakai Tuhan. Tuhan berkata begini, Yusa, kamu ini kepengen jadi seperti apa? Nah, jadi saya itu ditanya gitu, saya bilang, aku pengen kayak Musa. Terus Tuhan bilang, Musa tidak masuk Kanaan. Lah, sebabnya apa? Musa tidak masuk Kanaan. Hanya melanggar kekudusan. Loh, bayangin saudara, melanggar kekudusan itu piye toh Tuhan? Aku ngomong, aku hadir, tak suruh ngomong sama bukit itu, kok dia malah dipukul? Loh, itu kan pelanggaran biasa sih Tuhan. Wong dia ya pertama kali engkau suruh pukul. Aku pertama kali suruh pukul. Tapi yang kedua aku cuma suruh ngomong. Lah dia malah rendah hati kok Tuhan. Karena apa? Karena kalau dipukul, wong pertama kali dipukul, jadi yang kedua ya dipukul lagi. Tapi Tuhan bilang, yang kedua dia perkataannya itu sudah aku urapi dan dia berkuasa. Tidak usah dipukul. Ngomong aja, semua jadi. Ngerti saudara? Tadi tetap melanggar firman. Melanggar firman itu ada urutannya juga. Nah, repot toh, aku sampai gini. Tidak bisa Tuhan, manusia itu mbok suruh jadi kudus, jadi nurut engkau itu susah, aku bilang itu. Iya, tidak bisa. Makanya aku suruh kamu berdoa, paksakan. Sebabnya apa? Sebab manusia itu tidak gampang nurut. Sudah terlanjur rusak. Sombong mengasihi diri sendiri. Dirusak setan. Lah ya, tapi yang merusakkan setan toh Tuhan. Lah aku sudah diciptakan begini. Gak boleh ngomong gitu. Aku menciptakan itu, Adam dan Hawa itu sempurna. Dirusak setan. Sekarang aku mau kembali rusak ini jadi sempurna karena Yesus. Maka dari itu saudara, tidak ada yang bisa menolong kecuali Yesus. Tidak ada kelemahanmu yang bisa diubah oleh siapapun, berjuang kayak apapun, kecuali oleh Yesus. Maka dari itu kita harus mengenal Dia. Karena kalau kamu mengenal Dia, apa yang kamu suka diberi. Meskipun seolah-olah yang kamu suka itu duniawi. Itu Tuhan itu maha pengasih sayangnya, ngertinya itu kesenanganmu pun dituruti. Itu Tuhan. Tapi dengan syarat hatimu jangan menceng. Kamu tertuju sama Tuhan, maka semuanya jalanmu diluruskan. Maksudnya diluruskan, itu adalah sampai ke tempat tujuan akhir. Bukan berarti tanpa badai, bukan berarti tanpa sakit, bukan berarti tanpa penderitaan. Tetap ada, harus dialami. Sebab Tuhan sudah bilang, di dalam dunia kamu menderita. Tetapi percayalah, aku sudah mengalahkan dunia. Tapi kalau harus terjadi bagaimana? Ya sudah, tidak apa-apa. Ngucap syukur, percayalah bahwa Tuhanmu itu tahu bisa mengubah kutub jadi berkat. Itu yang penting Tuhan bilang. Maka di dalam perjalanan Daud, coba perhatikan, Daud setelah dilantik balik ke padang, ya toh, jadi gembala. Setelah itu
Lalu Tuhan beracara di kerajaan Saul. Saul kena roh jahat, dia butuh pemain musik. Lalu Daud dibawa. Coba bayangin, seluruh Israel itu orangnya kan banyak toh. Yang pinter musik itu kan ya banyak toh. Masa kok Daud yang diambil? Coba bayangin. Kan aneh toh. Masih muda lagi. Daud pada waktu diambil itu umurnya baru kira-kira 16, 17. Masih muda. Diambil. Itu kalau tidak Tuhan, tidak mungkin. Nah, kenapa Daud itu dibawa ke sana? Karena rencana Tuhan, dia jadi raja, jadi jalannya juga harus dekat ke istana. Nah, jadi kalau Daud itu tahu, loh aku sekarang di istana, jadi pengawalnya Saul, habis itu diangkat mantu. Wah jadi mantu nih. Jadi sudah lebih dekat toh. Demikian juga saudara. Sudah masuk sekarang ini ke tingkat raja-raja. Saudara tetap balik ke usaha. Balik ke tempat pekerjaan kamu. Hati-hati. Kalau kamu lihat ke pekerjaanmu naik, nanjak, segala macam. Menuju kepada berkat raja-raja. Hati-hati. Kenapa? Karena setan tidak senang, dia pasti cari celah buat kamu. Makanya saya tadi ceritakan ada seorang pengusaha yang jatuh itu karena apa? Justru setelah diangkat jadi raja-raja. Jadi waspada. Kejatuhan daripada orang Israel, kejatuhan daripada Daud, itu sedang menikmati hasil. Daud itu coba saudara, kalau saudara itu perhatikan. Istrinya Daud itu pasti cantik-cantik enggak? Hah? Muda semua enggak? Gadis semua enggak? Anak-anak raja bahkan, putri-putri. Kok jatuh sama Batseba? Batseba itu istri Uria. Dan jangan saudara kira Batseba itu pada waktu Daud jatuh, Batseba itu belum punya anak. Batseba sudah punya anak 2. Sama Uria itu dia sudah punya anak 2. Bayangin. Aku dulunya ya enggak ngerti, tak pikir Batseba itu sama Salomo, Salomo itu anak Batseba, yang kedua setelah pertama kan Nathan. Itu yang kedua Salomo. Tapi Nathan mati. Tapi di dalam Alkitab setelah saya baca ratusan kali, loh, lah kok ada anaknya 2 lagi. Anak Daud dari Batseba 4. Loh, 4 itu Salomo yang paling kecil. Loh, lah kalau gitu yang 2 ini ternyata itu anaknya Uria. Tapi karena diambil Daud, jadi dianggap anak Daud. Aku sampai gini. Memang tidak bisa ngerti. Lah, justru saya ngomong tidak bisa ngerti Tuhan. Kok bisa gitu pilih? Saya suruh ngalami. Nah repot toh. Saya senang sama Isa umur 42 loh pada waktu itu. Belum jadi hamba Tuhan. Sudah khotbah. Jadi dokter. Ya. Sudah khotbah. Sudah dipakai Tuhan berkarunia. Sudah kesembuhan. Mujizat terjadi. Umur 42 kok bisa matanya jadi, loh kok aneh. Sampai saya ngomong sama istri saya, yang, kenapa, apa? Ini kok aneh yang? Aku ini mau umur 42 kok kepingin pacaran lagi. Oh. Istri saya bilang, hah pacaran sama aku? Tidak bisa. Kepengennya sama yang baru. Wah, aku sampai gini. Tuhan, ini piye, ini bagaimana ini? Tuhan bilang apa malan? Alami nak. Kalau enggak ngalami, nanti kamu enggak bisa ngerti orang lain. Loh aku bilang, yang ngalami, saya enak dong Tuhan. Loh, apa kamu jatuh cinta itu enggak enak Pak?
Bingung enggak? Dan ternyata jatuh cinta itu enak, betul? Tapi sengsara. Sengsaranya apa? Karena sebetulnya enggak boleh, tapi dilanggar. Jadi hidup itu penuh dengan pergaulaan antara boleh enggak suka, enggak, segitu. Itu hidup yang sengsara. Tapi biarpun sengsara, tapi anak-anak muda seneng. Karena apa? Alkitab sudah ngomong bahwa kita itu cenderung senang berbuat dosa. Nah, saya suruh ngalami, bayangin. Saya bilang, saya enggak mau Tuhan. Ini gini, cabut dong. Tuhan bilang, kamu harus ngalami. Supaya kamu jadi contoh. Loh, aku sampai kadang-kadang enggak bisa ngerti Tuhan itu kan. Saya bilang, loh itu tahu jelas-jelas dosa kok Tuhan. Ya, kamu ngalami. Loh itu kan larangan toh Tuhan. Tuhannya bilang apa? Lah aku sing merintah kamu alami nak. Ya wis toh. Kan aku sampai, loh seolah-olah kok aku mau suruh berbuat dosa sih Tuhan. Aku enggak nyuruh kamu berbuat dosa. Tapi karena watak dan perangaimu, dagingmu itu, kamu memang dasarnya itu mata keranjang. Jadi tak manfaatke. Ngalami supaya kamu jadi contoh buat orang lain dan jadi berkat. Jadi nanti kalau kamu konseling ada orang itu, kamu bisa ngerti. Nek kowe ndak ngalami, ndak ngerti. Ngerti saudara? Aku tuh di jalan dengan Tuhan tuh dituntun sampai kayak begitu. Tapi wong Tuhan yang namanya Tuhan, meskipun begitu pun, tapi tetap ada batasnya. Sampai segini cukup, jangan melampaui. Lah padahal kita itu tidak bisa. Dia sudah kecemplung sekalian basah. Nah itu yang susah. Makanya kalau kamu tidak minta dipaksa Tuhan, kamu tidak bisa berhenti. Tapi kalau kamu mau hidup dengan Tuhan selalu fokus, kamu bisa berhenti. Timingnya pas. Mau kecemplung, diangkat, tidak jadi. Itu Tuhan. Makanya saya selalu katakan apa? Ikut Tuhan kalau kamu sungguh-sungguh menikmati. Karena apa? Ngeri-ngeri sedep. Nanti kalau kamu sudah keluar itu rasanya pelong, bahagianya luar biasa. Demikian pun sakit, saya tabrakan. Itu dokternya bilang mati, dokter bilang ini sudah tidak bisa ditolong. Tapi bisa. Dokternya bilang saya akan bisa kembali normal setelah 3-4 tahun. Dan dia berkata kamu tidak boleh nyopir mobil selama setahun paling sedikit. Saya bilang enggak, aku bilang kenapa enggak? Nah, habis kecelakaan mobilku hancur. Aku pulang dari rumah sakit 3 minggu, 2 minggu, 2 hari kemudian mobil baru datang. Terus aku tidak boleh nyopir. Lah buat apa mobil itu dilihatin? Tapi bahaya. Nah, aku tanya Tuhan, ini aku sudah sembuh 3 minggu sudah boleh pulang, meskipun ini masih tembelan loh, wong dibur. Ini kalau ada mau kasih mobil baru, lebih bagus, lebih cepat, lebih kenceng, aku boleh nyopir. Tuhan bilang, nyopir aja. Jemaat datang mobil hari Minggu ke gereja, saya sudah bakal mobil dewek. Sampai orang bilang, kenapa Pak kepalamu? Loh kecelakaan bocor. Loh kok bisa nyopir? Anugerah. Sehingga kemudian sebulan saya pergi ke rumah sakit Boromius periksa dokter spesialis otak yang ngebur gigi kepalaku. Saya ngadep dia masih tembelan ini, dia bilang gini, "Loh, Pak, kamu datang sini Pak bawa sopir?" "Enggak." "Siapa yang nyopir?" "Saya." "Mana mungkin?" "Loh, kok mana mungkin? Kenapa?" "Kamu tidak boleh nyopir.
Nanti otakmu gak beres. Lho wong beres kok. Belum sempurna ini, masih tempelan bolongnya, lubangnya masih. Ya enggak apa-apa, nanti kan nutup dewek. Wong Tuhan bilang boleh kok. Bagaimana kamu tahu kok boleh? Lah dikasih mobil baru kok. Lah mobil baru, lah ya harus nyopir. Harus cari sopir, enggak mau. Enak nyopir dewek. Lalu dites sama dia. Dia bilang, kamu pantesan, kamu sudah sempurna. Sudah sana, mau nyopir, mau but. Malah dokternya bilang gini, kamu kalau ke Jakarta lari berapa? Ya tergantung. Kalau sepi ya kebut. Berapa menit? Kalau keadaan baik ya 1,5 jam sampai. Kadang-kadang 1/4. Terus dia bilang gini, sekali-kali balapan sama saya. Aku bilang, kowe pakai apa? Aku pakai BMW. BMW tipe berapa? Tipe 318. Kalah kowe. Aku dapat Mercy yang sekarang tipenya 28. CC-nya 3.000. Kalah kowe, aku bilang gitu. Karena yang dulu E26 itu cuma 2.600. Itu saja larinya 200 aku bilang. Loh, kok kamu tahu? Lah wis tak coba. Loh lah ini piro? Ya minimal 200. Sekarang sudah mau coba. Lah habis sembuh ya belum toh. Tapi nanti tak coba. Lah sekarang wis tak coba sudah. Memang lebih dari 200. Sebabnya apa? Saya nyoba itu selalu tidak sendirian. Kalau saya sendirian tidak bisa di stop. Nyobain mesti sama istri. Sebab istriku itu paling takut ngebut. Kalau ngomong dia bilang, yang jangan cepet-cepet toh. Aku takut, malah tak kebut. Kamu tuh harus percaya suamimu. Ya percaya, yang tapi wong takut. Nah, itu namanya ndak percaya. Jadi malah tak kebut. Nah, jadi kalau aku ngetes sekarang ngebutnya sama dia. Nah, jalan Cirebon, sing. Dia santai, malah ngoceh, malah ngaleh. Kok tumben kowe? Kenapa? Jalan kok pelan-pelan. Aku bilang, loh, kenapa pelan-pelan? Loh lah wong tenang gini kok ndak gerunjalan. Aku terus bilang gini, kowe tahu ini jalan berapa? Ya paling-paling 150, 190. Lalu dia lihat kilometernya. Stop, turun. Lah ini loh saudara, ini kenyataan manusia itu begitu. Sebelum lihat, tidak takut. Karena apa? Tenang. Kok malah bilang, kok pelan-pelan. Padahal dia sudah ngira, paling-paling 150. Aku mesem aja. Tak pencet terus. Aku mesem. Oh jadi kurang bander ya. Enggak ah. Setelah dia bilang, jangan. Kamu tahu berapa toh? Aku bilang itu. Lah, kok sudah 175 lebih? Lah iya, lah aku bilang pelan-pelan bilang enggak terasa, tak pencet. Nah. Stop. Saya lihat takutnya setengah mati. Berhenti. Ngerti saudara? Hal seperti itu pun saya tanyakan Tuhan. Sebab pada waktu 2-3 tahun yang lalu Tuhan bilang, Yusa, kamu ini sekarang umurmu sudah 70 lebih sedikit. Sudah jangan ngebut.
Loh, nggak boleh ngebut Tuhan. Ya sudah. Malah dikasih mobil Mercy yang lebih gede. Aku meniluh, lah kau mau kasih mobil gede? Iya, maksudku itu jangan ngebut. Terus saya sudah pakai di jalan ini. Tuhan, aku boleh jalan lewat berapa? Kan nggak boleh ngebut. Nah, pikiranku, ya nggak boleh lari cepat-cepat. Tuhan bilang apa? Ya mau lari ya lari yo. Loh, boleh berapa? Lah kamu mau berapa? Loh, boleh lari cepat? Loh, kalau jalanan sepi, tol, ya boleh. Loh, lah dulu bilang tidak boleh ngebut. Aku bilang jangan ngebut. Tapi lari cepat boleh. Iya coba. Kamu bisa ngerti nih Tuhan itu piye? Aku dewe gak ngerti. Loh, apa bedanya ngebut sampai lari cepat? Kalau ngebut itu kamu nyelip siksa sainahimi. Kalau lari cepat, keadaan memungkinkan, larilah. Ngerti saudara? Hidup kekristenan itu aneh kayak gitu itu. Jadi kalau Tuhan tahu bahwa kamu mampu dan keadaan bisa, kamu pasti dipercepat. Apalagi kata Tuhan, tahun-tahun ini adalah tahun percepatan. Jadi jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Tapi fokus sama dia. Seperti Daud. Sikap hati ini harus kamu jaga. Supaya kamu kepada Tuhan. Sehingga pada waktu Daud ngalami ketemu Goliat sekalipun, dia tidak takut. Kalau dia itu lihat Goliat pakai ketopong, pakai besi, pakai apa segala. Coba renungan. Waktu dia ketemu Daud, ketemu Goliat. Kalau dia tahu dulu bahwa Goliat pakai ketopong, ya toh? Kamu tahu, ketopong zaman dulu itu persis kayak helm. Muka ini bisa dibuka, bisa ditutup toh. Kalau kamu lihat film-film gladiator, perang itu kan gitu. Yang main sama kuda gitu. Nah, kalau dia tahu bahwa Goliat itu pakai ketopong, ya ndak bakal dia mau perang pakai ketepel. Yang diserang apanya? Wong semua ketutupan. Cuma ada matanya tok. Ayo coba. Hidungnya pun ditutupi sama baja. Tapi kenapa dia pakai ketepel? Karena Tuhan tuh tahu. Bukan Daud yang tahu. Karena apa? Pada waktu dia Goliat itu menghadapi Daud, dia menghina. Jadi topengnya tidak ditutup semua, dibuka. Sehingga Daud pakai ketepel, masuk ke dahinya, masuk ke otak. Nah kalau dia pakai ketopong, ya tidak bakal bisa. Kena besinya dulu. Ngerti saudara? Aku sampai kadang-kadang sampai geli, aku bilang gini, loh Tuhan, wong ini pergi perang ngadepi Goliat kok pakai ketepel. Karena dia tidak tahu. Kalau dia tahu, kalau Daud pakai ketopong, enggak berani pakai ketopel ya ting, enggak apa-apa. Oh, wong batu ketepel kena apa ya enggak bisa. Tapi karena aku tahu bahwa Goliatnya itu menghina, memandang rendah, jadi anunya itu dibuka. Enggak dipakai kenapa? Anak kecil stick. Tidak usah dipakai pedang, tonjoknya mencelat sudah kabur. Tapi pakai ketepel, pok mati loh. Demikian juga kita dengan Tuhan, saudara. Yang kita hadapi itu lawan kita itu gedenya kayak apa? Tidak masalah. Penyakit kayak apapun tidak masalah. Asal kamu bisa mengucap syukur,
Nah, makanya ada ayat berkata, hati yang gembira adalah obat. Karena memang waktu saya ngalami lumpuh, tahun 75 saya sedang praktek dokter gigi. Tahu-tahu sedang praktek ini, maca jantungnya enggak mau. Nah, jantungnya enggak mau mompa. Jadi gini, der, 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 der. Jadi enggak mau jat, judah, der, 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 der. Nah, aku bilang, loh, ini jantungku kok enggak kerja ini piye? Susterku bilang gini, loh dokter kok pucat? Wah, jantungku ini. Lalu saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Pulang. Nah, padahal menurut dokter, kalau jantungnya sedang kena serangan, langsung tiduran. Terus supaya darah ngalir ke otak. Sebab kalau tidak, pasti terjadi kelumpuhan. Tapi saudara tahu, saya berkata, tutup, pasien suruh pulang, saya pakai mobil ngebut sampai rumah. Nah itu ngebut, bukan lari cepat. Wah pokoknya sampai rumah. Sampai rumah ke 20 menit. Sampai di rumah, lari saya masuk kamar, naik ke atas tidur, blek lumpuh. Lah kok lumpuhnya kok pas di tempat tidur. Lah seandainya lumpuhnya itu di tengah jalan karena sedang nyupir. Jadi kayak apa? Sudah jadi bergedel. Ngerti tidak? Tuhan itu sudah tahu timingnya plok. Sampai di tempat tidur lumpuh. Gerain tangan satu tidak bisa. Saudara tahu? Istriku tahu bilang, kenapa? Aku lumpuh. Terus bagaimana? Udahlah percuma. Ngebel dokter teman. Nggak usah apa-apa dokter. Karena apa? Oh ini serangan aku harus ngalami. Loh, lah terus piye? Ya wes toh tunggu wae. Tunggu apa? Mati ya. Loh, ya jangan mati. Kan kamu tuh nanti tidak tanggung jawab. Aku mau tinggal sama anak-anak kecil. Loh lah kalau Tuhannya oke ya kamu nanti pelihara Tuhan lah. Jangan gitu dong, nangis dia langsung Tuhan jangan mati. Udahlah jangan nangis ngapain kamu. Doa saja. Terus dia tidur di sebelah saya sambil doa. Karena doanya saking ngotot, lemes tapi tidur. Saya lihat gini, noleh janda Isa. Oh sudah ngorok, sudah baiklah. Jadi kalau saya pulang nanti dia tidak usah tahu. Dan itu jalan dari kaki terjadi kematian. Biru. Saya merasakan ribuan jarum. Saya baru tahu rasanya kalau terjadi kematian. Sakitnya luar biasa. Terus saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Tuhan cuma ngomong apa? Ngucap syukur. Jadi saya itu cuma tidak doa minta kesembuhan. Saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tambah sakit, tambah saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi ngomongnya cuma terima kasih, terima kasih, terima kasih. Naik jam 2 malam, naik itu dari jam 5 sore. Sampai di jantung. Jantungku dipencet kayak mau berhenti napas. Sakitnya luar biasa. Saya bilang, terima kasih karena terlalu sakit. Saya teriaknya tambah kenceng. Terima kasih Tuhan. Dengan pikiran, segera selesai. Selesainya mati. Karena dokter jadi ngerti juga game ini. Terima kasih Tuhan. Malah saya bilang selesai, malah meledak. Jantungnya itu saya meledak. Duh, kaget aku sampean. Loh, kenapa? Apa pecah jantungnya atau bagaimana? Malah jalan duk. Loh, kok jalan? Terus Tuhan bilang, sembuh.
Jadi setelah terima kasih, ngalami meledak, baru Tuhan sudah benar-benar jalan, baru Tuhan yang ngomong, sembuh. Piye coba? Kenapa enggak ngomong sablone? Harus begini, nanti sembuh sendiri. Dah, alami dulu, sampai mentok. Sampai harusnya mati, jadi hidup. Itu Tuhan. Ngerti? Jadi percaya, yang dinamakan orang percaya itu ujiannya itu harus mentok sampai mati. Jadi makanya kalau ada orang sakit minta didoain sama saya, ini kejadian sungguh ini. Surabaya, dia bilang, Pak, saya kena kanker, mau rasanya kok dokter bilang cuma umur saya cuma 6 bulan. Saya bilang, ya wes toh lumayan. Jadi berarti 6 bulan kamu dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri, bertobat, mengucap syukur. Loh, Pak, saya tidak bisa sembuh. Saya tidak tahu. Saya cuma dikasih tahu Tuhan, kamu suruh dekatkan diri sama Tuhan. Nah. Terus sebulan 3 minggu kemudian telepon lagi. Pak, lah kok sekarang malah jalar? Tanganku yang kiri sudah tidak bisa digerain. Jawaban saya apa? Ya malah beneran toh. Loh, beneran piye Pak? Ya malah itu tandanya sudah game. Jadi lebih cepat. Nanti tidak ada tanda-tanda gitu berarti belum mau game, belum mentok. Nah terus bagaimana Pak? Ucap syukur. Udah, sekarang makan apa saja, pergi persekutuan, tiap hari baca Alkitab, ucap syukur. Seorang sarjana loh ini, nggak usah ngajar karena sudah ada surat dokter bahwa kamu kanker. Oh jadi gitu toh Pak. Lah terus nanti tambah sembuh apa? Sudahlah ngucap syukur. Nanti kalau tambah parah, tambah ngucap syukur. Sebab cepat mau selesai. Loh selesai piye Pak? Ya mati ya. Ngerti enggak? 2 bulan kemudian dia bilang, Pak ini sudah jalar, sekarang sudah jalanku susah. Tambah baik itu tambah cepat. Wis ngucap syukur tambah cepat. Wis jangan makan aja semua. Sebab di surga tidak ada babi, tidak ada tidak ada daging enak-enak itu tidak ada. Sudah mumpung di sini makan aja dan ngucap syukur. Udah. Ini orang perempuan saudara. Gadis lagi belum kawin. Sampai ngetop. Bulan ketiga dia bilang gini. Pak, ini sudah waktunya mungkin. Wes ngucap syukur. Kalau tidur ngucap syukur. Jadi nanti kalau pulang ya enak. Jadi tidak usah diobati. Karena sudah ngucap syukur, sudah bertobat. Tahu-tahu besok bangun malah ngebel aku gini. Pak, suaranya sudah lain. Hah, suaramu kok hebat. Lah aku bangun tidur itu sembuh Pak. Tangan semua hilang. Bisa digerain terus benjolannya juga hilang. Loh, sembuh total? Iya. Pergi dokter, cek. Pergi dokter dia bilang, kankermu hilang? Iya. Sampai sekarang sehat. Bayangin. Saya ya tidak berdoa buat dia. Saya cuma mengarahkan, mengucap syukur. Sebab pada waktu saya berdoa, saya bilang, kamu takut mati enggak? Ya terus terang takut. Jangan takut mati. Karena kalau kamu takut, kamu malah cepat mati. Sekarang mengucap syukur. Nah, kalau mengucap syukur nanti mati apa enggak? Enggak tahu saya. Kalau Tuhan lihat ngukur kamu nanti sudah benar, ya kamu bisa sembuh. Kalau ukurannya enggak cukup, ya mati.
Loh kok gitu? Lah ya memang gitu. Wong saya doa buat kakak saya itu sendiri ya. Gitu pada waktu saya mau pergi Cirebon, kakak saya bilang, "Jen, doa buat saya." Sehat tuh, kakak saya umurnya 58. Kenapa? Saya bilang, "Mbah dah enak aku kepengen nih, mesti mbok doake." Ya sudah yo, doa. Tuhan sedang gini toh. Tuhan belum tak tumpangi tangan lo. Ini ada jarak mesti. Tuhan, lah saya lihat tangan Tuhan. Loh. Lah aku doa apa? Tuhan ini bilang gini, aku mau bawa pulang kakakmu. Loh, aku suruh jembayang buat dia, malah Tuhan bilang, aku mau bawa pulang. Kapan? Minggu depan. Lah adalah. Nah, terus aku mau sembahyang apa coba? Ya aku gini ya. Hah? Di depan. Amin. Sampai kakakku bilang gini, ada apa? Aku bilang, nggak tahu, aku bilang gitu. Kamu kepengen apa? Oh aku masih kepengen beli mobil ini. Wes jangan mikir yang dada, ucap syukur. Kenapa? Kamu pergi salon, dandan sing apik, ngucap syukur gitu loh. Sebabnya mau menghadap Tuhan. Hah? Mau menghadap Tuhan? Iya. Maksudnya mati. Ya mbok mestine aku. Bayangin saudara. Lalu suaminya, habis itu suaminya tak tanyai. Dia pergi salon. Saya bilang, kamu minggu depan mau kemana? Mau pergi Jepara. Ngapain? Mau niliin rumah. Terus berapa lama? 2 minggu. Jangan pergi. Saya bilang, kenapa? Istrimu mati. Melongo toh. Hah? Kakakmu mati? Ya. Kapan? Minggu depan. Sudah jangan pergi, layani, minta apa saja beri, berdoa bersama, hantar dia. Oh, udah, saya pergi Cirebon. Saya berangkat, hari Selasa saya pulang dari Cirebon, mau mampir di Semarang. Ke tempat kakak istri saya. Istri saya bilang, yuk di Semarang, nginep Semarang semalam. Ya wes. Tapi di jalan, setelah di jalan, istri saya ngomong gini, wah enggak jadi nginep. Kenapa? Kakakmu meninggal. Kapan? Ini sekarang. Itu jam 1. Masa ganti aku yang enggak percaya. Kan Tuhan bilang minggu depan. Nah, minggu depan itu masih ada Senin sampai Sabtu. Masa ini Selasa sudah mati? Nggak tahu, pokoknya nggak jadi nginep, ayo pulang ke Cirebon. Benar saudara, sampai di Cirebon jam 6 sore, sudah ada peti mati. Lah, aku bilang, lu kok mati sekarang tuh piye toh? Tuhan bilang, itu paling baik. Lo baiknya apa? Imannya sedang ngetop. Nanti ditunggu sesuk merosot. Jadi tak bawa pulang hari ini sekalian. Oh ya sudah. Terus aku tanya sama Nani, loh mati ini piye? Apa dia sakit? Apa sengsara? Enggak. Mati ini malah aneh. Aneh piye? Dari salon pulang, terus masuk kamar, ya kepalanya pusing. Nah, bapakku sedang sembahyang di kamar. Papa itu kalau sembahyang dari jam 12 sampai jam setengah 2. Nah, jam 1 Tuhan ngomong sama papaku gini. Karena bapakku itu belum pernah dengar suara Tuhan. Tapi dia percaya. Tuhan ngomong gini. Berhenti sembahyang. Pergi ke tempat anakmu.
Dia langsung pikirannya jalan. Orang sembahyang kok disuruh berhenti. Itu pasti setan. Jadi ditengking. Dalam nama Tuhan Yesusku. Pakai nama Tuhan Yesus lagi. Setan pergi. Orang sedang sembahyang kok diganggu. Terus ngomong lagi Tuhan. Berhenti sembahyang. Pergi ke tempat anakmu, kamar anakmu. Tangking lagi. Ini kok bandel setan ini. Saudara tahu ketiga kali Tuhan bilang, ini aku Tuhanmu. Masa mbok tengking pakai namaku lagi. Waduh, kaget ya, bilang, engkau Tuhan. Ya, lah aku dulu pernah dengar suaramu kok. Iya, sekarang ini aku ngomong. Ada apa Tuhan? Tuhan tidak mengasih tahu anak. Cepat pergi ke tempat anakmu. Pergi. Masuk sana, dia bilang, dia panggil anaknya. Dok, kenapa? Kok aku suruh masuk sini? Kepala aku pusing, Pak. Kenapa pusing? Nggak tahu, habis dari salon pusing, Pak. Terus bapakku ini karena ini memang anak kesayangannya dia. Meskipun sudah umurnya 58, papanya umur 75 lebih. Di pangku. Kepala taruh nih, pangku nih. Ini tak kecil, tak pijet. Belum dipijet. Lalu di semel letakkan kepalanya. Kelak mati. Bayangin saudara. Tidak diapa-apakan. Sedang, Loh. Dia terus gini. Loh. Kok mati? Terus suaminya datang. Iya Pak. Yusa sudah pesen. Saya tidak boleh pergi ke Jepara itu karena istriku itu hari ini mati. Kurang ajar Yusa itu. Kenapa saya tidak dikasih tahu? Dia juga sudah ngomong Pak. Papa tidak usah dikasih tahu. Aku ya tanya, kenapa sih Tuhan Papa tidak boleh kasih tahu? Kalau bapakmu tahu ngotot jaluk jangan mati. Ngerti saudara? Tidak diberitahu. Maka dari itu cobalah hidup konsentrasinya sama Tuhan. Jangan kamu batasi dengan mengatakan Tuhan ini tidak ngomong. Jangan kamu batasi dengan pikiranmu. Dia bisa ngomong, dia bisa mengarahkan. Dengan segala cara dia yang kamu tak tahu rasa apa-apa, tahu-tahu kamu bisa di tempat itu, bisa melakukan itu bukan kamu, itu Tuhan. Ngerti enggak? Karena percayamu, dia melakukan itu. Itu Tuhan. Engkau akan keluar dari semua masalahmu. Apapun masalahmu, seberat apapun, jangan takut. Ceritakan apa adanya, habis itu kamu ngomong. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, aku ngucap syukur. Nanti kamu melihat kuasa Tuhan berjalan dalam hidup. Amin. Mari kita berdoa.